sekarang jumpa bersama Lukman Surya dalam acara Ramadan bil Hikmah bersama Ning Arin. Ya, kita akan bincang-bincang santai selama 20 menit tentang pondok pesantren Miftahul Ula yang notabene pondok ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Selamat datang Ning Arin di ruang podcast yang sederhana ini. Terima kasih Pak Lukman atas undangannya. Saya senang sekali atas undangan pagi ini. Pak Lukman sehat ya? Alhamdulillah. Saya itu diberkahi sehat ngono doae. Jadi bendino iso ngurusi ke sana kemari, bahkan sehari itu iso beberapa tempat yang seperti ini. Sehat dan muda terus kayaknya. Muda, semangatnya itu aja ya. Kalau muda terus nggak mungkin ya. Oke ya, selama 20 menit coba kita bersama-sama ini karena kita sejak kecil ya termasuk saya sendiri. Nah, itu orang tua saya kan tinggal di Ngelawak ya. Karena orang tua yang biologis sudah meninggal tahun 88. Jadi masa kecil saya habiskan di Ngelawak. Nah, sekarang saya itu yang ingin itu gini. Bagaimana pondok kita ini apa ya istilahnya ya, moncer ya. Moncer terkenal dan masyarakat di sekitar kita atau di luar Jawa yang mondokkan ke sini itu enggak kaya ana rasa trauma bahwa pondok itu biyen kudu apa nek ngarani iku gatel. Sekarang kan sudah tidak. Lah sekarang gimana pondok kita ya? Alhamdulillah Pak Lukman. Jadi memang ada pergeseran kultur atau keadaan dari generasi yang dulu dan sekarang. Iya, tentunya berbeda lah ya. Beda. Kalau yang dulu itu semangat juangnya tinggi karena memang betul-betul butuh ilmu. Kalau sekarang sebenarnya yang pengen mondok itu orang tuanya. Kalau ngono ya model sekarang ya. Iya, Pak. Orang tua yang ketakutan. Apa khawatir? Tapi sebenarnya karena zaman sekarang itu udah berkembang pesat banget, kalau anak itu nggak mondok itu malah berbahaya, sangat berbahaya. Barangkali yang saya dengar begini, ketakutan orang tua atau kekhawatiran lah orang tua. Saya nggak usah ngomong zaman modernnya ya, dari pondok apa sarana yang ada di pondok. Mungkin dulu itu kalau mondok kan guatelen bareng tumonen. Nah ini terus sekarang untuk merubah itu pondok apa yang dilakukan itu ayo? Ya tentu saja kalau yang dulu kan ya makan bareng, tidur bareng, terus fasilitasnya masih belum kayak apa ya, masih budaya yang milikmu itu ada dulu, anduk bareng-bareng, sabun bareng-bareng. Tapi kalau sekarang tentu sudah beda ya. Tidak, jadi miliknya sendiri-sendiri, anak-anak sudah diajarin untuk pola hidup bersih seperti bersih apa. dan sehat. Kalau ada satu yang gudiken, sekarang sekarang ya. Tapi nggak langsung dikeluarkan ya kasihan. Langsung kami punya dokter yang menjadi langganan keluarga lah ya, langsung diantar ke sana. Dan sebenarnya kalau diobati dengan benar, anak minum diawasi minum obat dan pakai salepnya, itu hanya berapa hari saja loh. Iya. Yang penting fasilitasnya juga mendukung kan ini ya, tidak seperti dulu mandi bareng dan soalnya bareng anduk satu digunakan untuk 20 orang kan itu ya. Sekarang sudah nggak boleh itu ya. Tidak. Yang apalagi yang di perempuan malah lebih rigid lah, lebih bersih. Cuman kalau tentang tumo sekarang juga saya sudah punya solusinya, Pak. Ada salon kutu. Wah, jadi ini loh yang menarik, Pak. Ada salon kutu. Jadi kutunya dihias. Tapi bukan di pondok. Jadi kami punya nih langganan salon khusus langganan untuk membasmi kutu. Sudah saya buktikan sendiri. Saya dan anak-anak tuh sudah bebas kutu semua. Nah, jadi ini nanti juga secara berkala kan di pondok sebenarnya juga ada poskestren, Pak. Di situ kan di poskestren yang dipantau punya MOU dengan puskesmas. Berarti sudah kerjasama dengan kesehatan ya, dinas kesehatan dalam hal ini ya. 1 tahun tuh 2 kali untuk pemeriksaan dan penyuluhan. Terus khusus untuk santri ya. Iya. Nah, nanti di situ kan ditimbang, terus ya seringnya tuh ya memang anemia. Oh, ini berarti rutin cek kesehatan lah intinya ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi sekarang sudah alhamdulillah bagus. Ada memang ya kutu yang 1, 2. Nah, itu nanti akan dibuat program. Jadi Poskestren itu juga sudah membuat program mendata anak-anak yang berkutu. Kemudian langsung dibawa ke salon kutu untuk dihilangkan. Keren banget. Kutunya di stop dulu sementara. Nanti karena membutuhkan satu bahasan tertentu ya, satu bahasan tentang di pesantren ada salon kutu. Ini satu nanti ada pembahasan. Kita kembali ke pondok ini ya.
ada berapa ribat yang diasuh oleh Neng Arina ini coba? Apakah semuanya atau khususnya yang mana? Oke. Itu monggo. Seperti Jadi apa di ribetnya? Pondok Pesantren Miftahul Ula itu sebenarnya yayasan yang sangat besar. Dulu Yo tua pisan. tua sekali ya, sangat enggak tertua sih, termasuk yang tua lah di Nganjuk Iyalah, ini. sebelum merdeka sudah Sudah berdiri. Dan santrinya dulu sangat banyak, karena tokoh sentralnya Mbah Yai ya. Mbah Yai itu sangat disegani, karismatik, ulamanya karismatik. Nah, Mbah Yai itu punya kelebihan, selain beliau itu juga pinter sekali secara keilmuan, visioner juga. Jadi dari dulu sudah mendirikan sekolah-sekolah yang akhirnya dinegrikan, bahkan ada dari macam-macam ya. Padahal waktu itu ulama atau kiai itu dengan pemerintah itu agak menjaga Oke, jarak ya, betul. tapi ngelawak beda gitu ya. Karena sangat visioner. Yang pernah saya baca dalam buku itu kan satu yang menarik bagi saya, pernah menjadi anggota Dewan Betul. DPRD, kalau sekarang ya DPRD Nganjuk, kabinetnya kalau tidak salah itu DPR gotong royong itu ya, DPR pada GR zaman ya, dulu ya. era seperti itu masih banyak kiai yang masih tabu untuk gitu ya. Oke, sekarang cerita aja tentang ribat. Ya tadi ya, ribatnya apa ya ribatnya? Jadi ribatnya itu kan ada An-Nur, Al-Fattah, Al-Halimpa, Al-Halimpi, Miftahul Ula 3 dan Fajrul Ula. Miftahul Ula 3 dan Fajrul Ula ini masih merintis baru Proses ya. Nah, ya, kalau enggak saya apa-apa. kebetulan saya mengelola, membantu abah ibu tepatnya, bukan mengelola sendiri ya. Enggak lah, biasanya punya sendiri lah, jangan ditutup-tutupi ya. Mengelola yang ribat Al-Fattah dan An-Nur. Tapi memang saya nggak mau Putra-putri? Putra-putri. Oke, kalau putra-putri saya ingin tahu, kalau di Kertosono itu kan banyak pecel tumpang, itu ada 25 lebih itu ya. Nah sekarang ribat An-Nur dan Al-Fattah, itu kalau keistimewaan, kekhususannya di apa? Nah, kalau dulu, Ya. boleh ya cerita Ya, dulu enggak Abah apa-apa. itu kan ahli Nahwu Shorof. Nahwu Shorof ya, dari Fakultas Adab dulu. Putrinya kan 8. Iya, Pak. 8 itu ada laki-lakinya tuh. Enggak ada. Kebetulan ibu itu hafidhah. Jadi Nahwu Shorof Dan ketemu hafidhah, Hafidhah ya, plus minus itu berarti nanti ya. Saling melengkapi. Ya, saling Kebetulan melengkapi. Dari abah dan ibu, mulai saya itu menghafalkan Al-Quran juga. Iya. Meneruskan ibu. Dan itu atas keinginan sendiri, Pak. Itu Iya, nggak pernah bukan maksa. dipaksa ya, tapi kan belajar dari orang tua biasanya. Kalau orang Jawa mengatakan kacang orang ninggal lanjaran. Jadi lanjarannya sudah ahli nahwu dari pihak abah, dari ibu kan berarti hafidhah. Mungkin akan menirukan kan itu ya. Akhirnya timbul rasa keinginan sendiri, bukan dipaksa kan gitu ya. Nah, Oke, kemudian ya. Sekarang ilmu nahwu sorofnya masih jalan, masih bisa anak-anak Iya, insya Allah iya. bisa baca kitab. Iya. Tapi yang lebih khusus lagi adalah di bidang Al-Quran. Karena kebetulan Pak, saya adalah dulunya punya pengalaman yang cukup banyak di bidang MTQ lah ya. Iya, Jadi iya, MTQ. saya pernah ikut Fahmil. Sampai jadi kafilah Nganjuk waktu itu di Blitar waktu saya kelas 2 aliyah. Bagian fahmilnya. Fahmil. Oh, Kemudian waktu kuliah saya pernah jadi kafilah DKI ikut syarhil di Bengkulu MTQ nasional. Kemudian 2 tahun berikutnya saya ikut MTQ nasional juga syarhil Al-Quran ya, syarhil Quran di Ambon dan juara 2 nasional. Pokoknya melalang buana untuk urusan sarkil ini. Iya. Kemudian ternyata ini juga diturun sama adik saya. Nah, adik saya juga. Terus kemudian kakak saya juga menjadi pembina di Nganjuk sehingga akhirnya kebetulan saya juga punya pengalaman tafsir bahasa Inggris, Pak. Alhamdulillah, aku nyaingi aku. Tapi aku gak tafsir loh. Jadi saya tafsir bahasa Inggris tuh waktu di Madiun dan di Surabaya, tapi belum juara Jawa Timur, baru harapan 1. Tapi sudah baru harapan sudah 1. berkecimpung di situ. Karena itulah sehingga sekarang saya juga ingin santri saya itu juga pintar, punya skill di bidang Al-Quran, baik dari ngaji. Jadi kelebihannya Pondok An-Nur dan Al-Fattah untuk saat ini ya, yang masuk semuanya akan khatam Al-Quran bin Nador mutawatir sampai ke Rasulullah. Bersanad. Gitu. Ya, bersanad, nyambung sanadnya sampai ke Rasulullah begitu ya. Kalau nggak disanad, kalau sanadnya nggak nyambung itu biasanya ragu-ragu orang yang mau mondokkan. Ini ya dari segi apa itu materinya ya, anak-anak diprogramkan nanti khasnya adalah Quran bin Nador, sanadnya nyambung. Ini ya.
Dan membacanya insya Allah sudah bagus. Karena Al-Quran itu kan standarnya bukan standar RT, standarnya harus internasional karena Al-Quran ini kan untuk semua semuanya ya. Jadi standarnya internasional. Jadi insya Allah lulusan dari An-Nur dan Al-Fatah yang ngajinya itu bagus Pak. Terus di samping Al-Quran masih ngaji juga kan pendalamannya ini? Ada ya, jadi selain Al-Quran ada tahfidzul Quran Pak. Tahfidz, ya menghafal. Beberapa tahun ini memang sudah dirintis untuk pondok tahfidznya. Untuk kurang lebih sekarang yang menghafal tuh sekitar ada 80 Pak. Alhamdulillah. Jumlah 80 untuk kelas tahfidz itu bukan jumlah kecil itu ya, besar itu ya. Tahfidz. Dan itu juga karena saya sudah pernah merasakan menghafal itu tidak gampang. Hanya setor saja juga tidak bagus, jadi sudah standarnya ketat. Jadi proses ujiannya itu harus berani disimak di mic 1 juz setiap harus ujian dan ada sambung ayatnya. Setiap 5 juz juga harus ada ngaji 1 majelis 1 juz 5 juz. 5 juz langsung ya. Alhamdulillah berarti sudah ada perkembangan yang. Sekarang yang tertarik itu ada kata-kata ketat tadi ya. Nah, ketat ini kan dibatasi oleh waktu ya. Kalau kita ngomong-ngomong orang hafalan itu kan tidak gampang ya. Tidak hanya sekedar menghafalkan seperti menghafal puisi kan ya. Barangkali masih ada tip yang lain bagaimana cepat menghafal, tapi akan kita bahas di episode berikutnya. Nek dintekno saiki nanti kehabisan ya. Nah, sekarang kembali ke pondok saja, ke sarana pondok. Kalau Neng Arin mau bahasa sekarang mempromosikan pondok ini biar para santri, calon wali santri juga tertarik. Silakan. Gimana ini ayo? Alhamdulillah untuk fasilitas tempat Al-Fatah itu sampingnya adalah masjid. Tempat yang sangat luas. Jadi untuk belajar, untuk ngaji itu sangat mudah ya. Karena tempatnya adem, tempatnya juga sangat mendukung anak-anak untuk belajar di situ. Juga ada perpustakaannya juga. Nah, untuk yang putri, asramanya 1 kamarnya juga lebar tapi bukan lebar yang diisi puluhan berjejal, bukan ya. 1 kamar itu sekitar 7 dengan kamarnya itu kayaknya 6 kali 7 ya. Sudah lebar itu. Saat gini ini berarti kalau 6 kali 7. Iya. Nah, sekarang apakah juga disediakan tempat khusus, tempat untuk menghafal di luar kamar? Barangkali orang tuh kadang gini, kalau ditutup ini kan udara kurang masuk, oksigen kurang ya, berarti sedikit menghambat otak untuk memorinya untuk menghafal ya. Apakah ada ruangan khusus misalkan? Tentu ada. Jadi ada musola. Kalau yang di belakang itu ada musolanya. Kemudian di gedung yang satunya itu juga ada musola. Ada 2 musola. Ada 3 malahan tempat untuk menghafal. Alhamdulillah. Sangat enak sekali. Bahkan ibu nyai mempersilahkan ibu nyai ada rumah di belakang itu dengan halaman yang luas. Itu juga dipersilahkan anak-anak kalau mau ngaji di situ. Alhamdulillah pemirsa di mana saja Anda berada, terutama alumni Miftahul Ula, alumni EMAN, alumni apa pokoknya yang pernah menempuh ilmu di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ula, ada yang di luar Jawa, mungkin di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, silahkan putra-putrinya nanti dikirim ke Ribat Al-Fatah dan An-Nur. Ini yang dikelola langsung oleh Neng Arina Haq, putri dari Bapak Kiai Haji Abdul Qadir, jadi cucu Mbah Yai Abdul Fatah Jalalain, gitu ya. Ada satu Pak, terobosan yang mau saya lakukan, baru mau ini. Ya nggak apa-apa. Tapi insya Allah ini untuk berlaku untuk semua yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ula ya. Jadi saya tuh tidak, untuk zaman sekarang tidak cukup hanya anak bisa ngaji saja. Ya. Harus punya skill penunjang. Ya. Untuk itu. Skill untuk nanti untuk berenang dalam kehidupan nanti ya, mengarungi samudra kehidupan, menghidupi keluarga. Betul. Nggak seperti ini, tukang nyuting barang ini kan. Nah, nanti kita akan gimana itu? Mengobservasi potensi anak didik itu, kecenderungannya di mana, anak suka di mana, anak potensinya di mana. Nanti akan kami berikan ekstrakurikuler sesuai dengan mereka. Kalau sekarang kan ekstranya kan tilawah ada, muhadharah tetap ada, iyalah wajib ada. Itu. Tapi
ke depan insya Allah saya pengen ada ekstranya tuh kaligrafi, catur, bela diri, pidato 4 bahasa dan macam-macam yang anak suka menulis atau bahkan mungkin membuat video. Nah, inilah yang menarik yang saya senang karena ini video ya. Tampil perform di depan dan yang lain-lain itu sangat Nah, berarti begini, kalau seperti itu ada cara untuk mendeteksi talenta dan interest, namanya talent and interest gitu ya. Jadi ini punya talenta apa di samping nanti belajar di pondok pesantren, menghafal, memahami Al-Qur'an dan kitab-kitab yang lain. Tentu mereka harus kita deteksi punya talenta atau bakat apa dulu. Misalkan nanti ada bakat di bidang bongkar pasang mesin, kan sudah ada juga di Miftahul Ula ada, gitu kan loh. ada BLK-nya ya. Terus sekarang waktu sekarang. Nah, kira-kira kapan anak itu diberi kebebasan untuk mengembangkan bakat ya? Tentu waktunya hari Jumat, hari libur. Jadi saya akan bilang bahwa Jumat ceria. Jadi bukan lagi cuman jadwalnya nyuci baju. Ya, tapi programnya Jumat ceria. Bukan cuma Jumat bermalas-malasan, tapi Jumat ceria di mana anak-anak tuh dengan ceria mengelola bakatnya masing-masing. Cuman gini Pak Lukman, untuk Bapak Ibu yang di rumah sekarang itu kan gini, kalau dulu orang itu kan bekerja dengan sangat keras, pengen cari ilmu. Kalau sekarang tuh kadang orang tuanya yang sering nggak tega. Nah, padahal Bapak Ibu yang ada di rumah ya, yang sedang menyaksikan ini, anak itu sebenarnya punya energi yang sangat besar. Jadi jangan khawatir, loh nanti jadwalnya untuk istirahat kok nggak ada. Iya. Nanti di rumah loh, kalau di rumah saja nanti pegangnya cuma HP saja, nanti panjenengan malah darah tinggi. Karena mengingatkan anaknya untuk lepas HP itu sulit. Kalau di pesantren, anak-anak itu akan belajar bergaul, mengembangkan potensi, nanti pulang anak-anak panjenengan itu siap mengabdi di masyarakat, bekerja gitu ya. Nanti untuk handphone nanti kita bahas satu episode lagi kan ya. Sekarang ini kan umum dulu materinya. Iya. Oh, banyak sekali ya episode berikutnya. Iya, masih banyak, harus di tahap-tahap nanti ya. Sekarang kembali ke ini ya. Ke apa tadi Mbak Anu, talenta anak tadi ya. Kita harus dideteksi dulu talentanya apa. Sekarang satu aja yang membagi waktunya nanti. Yang paling penting kan bagi waktu ya. Bagi waktu kapan saya harus hafalan, harus setoran. Bagi yang apa itu tidak binador juga kan setoran kan. Ya, semuanya kapan harus setoran, kapan saya harus rileks, kapan harus menggerakkan badan, kapan harus ikut mengembangkan bakat. Waktunya gimana nanti? Maksudnya jadi jadwal daily activity-nya? Iya, daily activity. Jadi student kalau sebenarnya nggak yang padat banget juga tidak ya Pak. Yang jadwalnya anak-anak tuh ya sholat subuh, habis sholat subuh setoran, sholat subuh atau setoran. Kalau yang tidak menghafal ada ngaji, ngajinya itu dibagi, ada yang untuk senior ngaji bandongan di masjid, bareng-bareng gitu ya. Yang junior ngajinya ya Risalatul Mahid, tajwid itu sendiri. Pegon itu sendiri. Jadi untuk yang pemula sekali jangan khawatir, diajari dari nol. Kemudian setelah itu anak-anak tetap bisa makan, mandi, sekolah, pulang sekolah juga anak-anak masih bisa, kan sekolah biasanya sampai zuhur ya, sholatnya di sekolah. Setelah itu anak-anak juga masih bisa istirahat loh Pak, masih bisa loh. Ya, karena pulangnya 1:30, nanti bisa, bahkan yang kurikulum merdeka itu pulangnya jam 12 sekarang. Oh iya. Nanti juga sampai sampai SMA juga ya. Aliyah ya jam 12. Tapi kan ada sholat, jadi paling jam 13, pukul 13 tuh pulang. Tapi kalau yang alhamdulillah ya, saya itu lebih senang karena saya waktu kecil dulu maksimal pukul 12 Pak Kuh ya. Terus pulang, terus ngelok di sawah dan seterusnya. Kalau sekarang kan bisa kolaborasi dengan pondok pesantren. Berarti pondok pesantren di era milenial ini ya harus menyediakan kegiatan fisik dan non fisik. Kalau enggak nanti ya bingung. Semuanya diladeni, dilayani dengan baik asal tidak melanggar. Melanggar itu sampai malam main game dan seterusnya. Barangkali ada closing statement yang disampaikan karena kita terbatas oleh waktu. Boleh promosi, boleh siapa pemirsa silahkan nanti hubungi Neng Arin kalau mau mondok di Ngelawak itu ya. Jadi, sudah terbukti Ngelawak itu ya. Gini Bapak Ibu, karena saya juga seorang tua, saya juga punya anak. Alhamdulillah jadi wong tua lah saya, gak koyo biyen becak Pak dhisik Pak. Mondel becak.
Saya mengerti kekhawatiran Bapak Ibu. Nanti bagaimana kalau anak saya taruh pesantren tidak bisa saya awasi dengan mata saya sendiri. Tapi seperti ini Bapak Ibu. Insya Allah kami dari pengurus, dari pengasuh akan berusaha amanah untuk mendidik dan merawat anak putra-putri Bapak Ibu itu dengan cinta. Alhamdulillah. Karena kalau anak itu penuh full of love ya, insya Allah nanti jadi anak yang taat, anak yang baik, anak yang solih, anak yang solihah. Amin. Kan ini harapannya. Terima kasih Neng Arin sudah sempat datang di ruangan yang sederhana ini. Sederhana, sepi dalam keramaian, ramai dalam kesepian itu ya berarti di dalam kamar ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, masih akan ada perbincangan lebih lanjut, lebih detail tentang Pondok Pesantren Miftahul Ula. Acara ini akan kita siarkan langsung dan rutin tentang mengupas tuntas Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ula. Terima kasih pemirsa, mohon maaf, tunggu tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, studio tenan. Tahu tak jak ning radio bisa. Lancar enggak, Pak? Hah? Lancar kan? Loh, nek lancare melebihi dan saya enggak